Ibu gadis itu dipukuli sampai mati oleh ayahnya, perlahan-lahan tenggelam ke dasar sungai, dan setelah dia meninggal, dia berubah menjadi ikan mas. Gadis itu mencuri beras dari keluarganya setiap hari, hanya untuk datang ke sungai untuk memberi makan ibunya. Tak disangka adegan ini ditemukan oleh putri ibu tirinya. Dia bergegas memberitahu ibu tirinya, dan ibu dan anak perempuan yang jahat memancing ikan mas, dan membuatnya menjadi ikan rebus. Dia membawa ikan mas yang sudah dimasak ke meja makan. Suaminya, yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu, mengambil sepotong dan memakannya. Dia bahkan memujinya karena telah meningkatkan keterampilannya. Keluarga itu makan ikan mas dengan gembira. Mari pulang ke rumah saat itu. Ibu tirinya memanggilnya untuk makan ikan. Tetapi ketika dia melihat ikan di atas meja, dia menyadari segalanya. Dia bergegas ke sungai dan mencoba memanggil ibunya. Tidak peduli seberapa keras dia memanggil, dia tidak bisa mendapatkan jawaban dari ibunya. Sepertinya dia benar. Dia berlari kembali lagi, mencoba mencari sisa-sisa ibunya. Tapi setelah pencarian yang panjang, tidak ada satupun tulang ikan yang tersisa. Saat Mari putus asa, seekor bebek datang. Dengan sepotong ikan ibunya, di paruhnya, ada satu-satunya sisik ikan yang tersisa dari ibunya. Mari mengambil sisik itu, dan memegangnya di tangannya dan menangis. Setelah dia bersedih, Maria pergi ke halaman belakang. Dia menggali lubang kecil, dan mengubur sisik ikan itu. Pada malam hari, petir menyambar. Hal yang ajaib terjadi. Sisik ikan mulai berakar, dan keesokan harinya tumbuh menjadi sebuah pohon terong yang berkilauan. Maria memandangi pohon terong di depannya, dan harapan muncul kembali di dalam hatinya. Dia berjanji kepada ibunya, bahwa dia akan menemuinya lagi dan lagi. Tapi kemudian dia ditemukan oleh saudara perempuannya yang tertutup. Ditemukan oleh saudara perempuannya dalam kegelapan. Setelah Hana pergi, ibu dan anak menemukan pohon terong. Melihat terong kecil yang berkilauan, ibu tirinya sangat marah. Dia mencabut pohon terong itu. Sesampainya di rumah, ia memotong-motongnya dan membuat terong dadu. Dan Mari, di sini, sepertinya merasakan sesuatu. Dia bergegas ke pohon terong. Tapi pada saat dia sampai di sini, ibunya sudah pergi. Mari telah kehilangan ibunya lagi, dan menangis dengan sedih. Kemudian seekor anak kucing membawa akar terong satu-satunya milik ibunya. Mari tahu, ini adalah harapan terakhir ibunya. Jadi dia merayap ke belakang bukit di malam hari, dan ketika dia tidak menemukan siapapun di sana, dia mengubur akar terong itu. Dia berharap ibunya akan hidup kembali, sehingga tidak ada yang akan menemukannya lagi. Malam itu, akar terong bertunas dengan cepat. Ini adalah ketiga kalinya Ibu Mari hidup kembali. Dia secara resmi menjadi peri body. Sekali lagi, ibu dan anak itu saling berpelukan. Pada malam hari, dalam pelukan ibunya, waktu pun berlalu. Gadis kecil yang dulu telah tumbuh menjadi seorang wanita. Apa yang akan terjadi pada Mari ketika ia tumbuh dewasa? Bagaimana nasibnya saat ia dewasa nanti? Seorang pria membunuh istrinya dengan tongkat, dan setelah kematiannya, berubah menjadi ikan mas. Tetapi ia ditangkap oleh musuhnya, dan dibuat menjadi ikan rebus. Dia tidak senang akan hal itu. Dia berubah menjadi pohon terong, tetapi ia dicabut oleh musuhnya, dan mengubahnya menjadi terong. Kali ini, dia berubah menjadi pohon bodi. Dia bertanggung jawab atas kekayaan dunia, memberkati semua orang yang suka menjadi kaya. Maria tumbuh di bawah perlindungan ibunya. Tak disangka, adegan pertemuannya dengan ibunya ditemukan oleh kedua putri ibu tirinya. Mereka kembali, dan memberitahu ibu tiri mereka. Mereka menceritakan hal itu kepada ibu tirinya. Dia mengambil cangkul bersamanya, dan mencoba untuk membasmi dia. Tapi dengan semua kekuatan mereka. Tapi mereka tidak bisa melukai pohon itu. Ini adalah hal yang sangat aneh. Mereka sangat takut sehingga mereka melarikan diri. Tapi sang ibu tiri tidak bisa membiarkannya. Dia membawa kedua putrinya ke penyihir desa. Dia memintanya untuk membantunya menyingkirkan pohon bodi. Dengan bayaran tertentu, penyihir itu bisa melakukan apa saja. Dia akan melakukan apa saja demi sebuah harga. Penyihir itu menemukan pohon bodi malam itu. Dia ingin bertarung dengannya. Peri bodi tidak ingin melawannya, tapi penyihir itu terlalu keras kepala. Dia harus menyingkirkan peri bodi. Dia memutar matanya. Dia mulai merapalkan mantra. Tapi setelah semua tindakannya, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan peri bodi. Bahkan tidak bisa menerobos. Sebaliknya, dia malah melukai dirinya sendiri. Aku takut dia tidak di sini untuk memeras. Peri bodi menatapnya dengan tatapan kematian. Penyihir itu sangat ketakutan, sehingga dia mundur. Dia meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Keesokan harinya, ketika Mari mengetahui kejadian itu, dia datang menemui ibunya. Ketika dia melihat ibunya baik-baik saja, Mari merasa lega. Dia tidak mau kehilangan ibunya lagi. Mari sangat mengkhawatirkannya. Dia sangat lega melihat ibunya begitu khawatir. Tetapi dia tidak bisa melindungi putrinya selamanya. Jadi dia menawarinya untuk menikah. Dia sengaja membuat Mari bertabrakan dengan pangeran. Pangeran berlutut untuk mengambil belanjaannya. Dan ketika mereka saling memandang, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Pangeran tidak bisa melupakan gadis ini. Jadi dia menyamar sebagai pengemis ke rumah Mari. Tapi apa yang dilihatnya adalah saudara perempuan Mari. Meskipun mereka tampak sangat mirip, tapi kepribadian mereka sangat berbeda. Dia tidak menyukai pengemis. Dia hanya melambaikan tangan padanya. Tapi peri bodi tidak ingin melewatkan pernikahan ini. Jadi dia menarik sang pangeran ke sini. Melihat keajaiban seperti itu, semua orang kagum. Jika kita bisa membawa pohon ini kembali ke istana, maka kerajaan akan berada di tangan yang tepat. Jadi dia menyuruh anak buahnya untuk menggali pohon itu.
seorang pria membunuh istrinya dengan tongkat dan setelah kematiannya berubah menjadi pohon Bodhi. Demi masa depan putrinya, dia mengatur agar pangeran bertemu Mari. Mari tidak ingin berbicara dengan orang asing, tapi sang pangeran menggandeng tangannya. Ditemukan oleh dua saudara perempuannya. Ketika Mari pulang, ibu tirinya menamparnya hingga jatuh ke tanah. Mari tidak mengerti mengapa ibu tirinya memukulnya. Dia berkata, "Kamu terlalu muda untuk menjadi anak yang baik dan kamu pergi dengan seorang pria." Sang ayah sangat marah. Dia tidak mendengarkan pembelaan Mari. Dia mengambil tongkat dan memukulnya dengan keras. Tapi itu tidak cukup. Dia memukul Mari dari sisi ke sisi wajahnya. Dan akhirnya dia menendangnya beberapa kali sampai Mari pingsan. Barulah kemarahan ayahnya mereda. Ketika pangeran melihat adegan ini, pangeran merasa kasihan pada dirinya sendiri dan patah hati. Jadi dia membawa dua pengawalnya. Dia datang ke rumah Mari. Melihat ibu dan anak itu begitu tidak masuk akal, sang pangeran memerintahkan anak buahnya untuk membawa mereka di bawah kendali. Dia ingin membawa Mari yang malang pergi. Tapi Mari tidak mau meninggalkan rumah karena dia tidak ingin jauh dari ibunya. Pangeran datang ke pohon linden. Dia datang ke pohon linden. Dan kemudian ibunya muncul dalam bentuk aslinya. Dan sang pangeran tidak peduli siapa dia. Dia berlutut dan memintanya untuk menikahi Mari. Dia memohon padanya untuk menikahi Mari. Pernikahan itu diatur oleh Mumi dengan sengaja untuk memberi Mari kehidupan yang aman. Tentu saja dia tidak bisa menolak permintaan pangeran. Kemudian pangeran datang ke Mari dan mengatakan kepadanya bahwa ibumu telah setuju untuk menikahkanmu denganku dan bahwa dia akan pergi bersamamu. Kebahagiaan itu begitu tiba-tiba. Mari tidak bisa mempercayainya karena takut. Dia datang kepada ibunya untuk meminta konfirmasi. Dia ingin hal itu menjadi kenyataan, tapi bukannya muncul, dia malah menarik tubuhnya keluar dari tanah. Dia hanya menarik tubuhnya keluar dari tanah, dan secara bertahap naik ke udara. Ini membuktikan bahwa pangeran mengatakan yang sebenarnya. Mari merasa lega. Pohon Bodhi terbang sampai di atas istana kerajaan, tapi dia menolak untuk mendarat. Pangeran tahu, itu pasti kesalahan Mari. Jadi dia mengirim sebuah prosesi untuk menemuinya, dengan drum dan gong. Ibu tirinya belum pernah melihat yang seperti ini. Dia bertanya-tanya yang putrinya menikah dengan seorang pangeran. Rombongan itu segera menemukan Maria. Para pengiring pengantin menghadiahkan sebuah gaun yang indah untuknya. Mari tampak cantik dengan pakaian barunya. Dia jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Dia adalah seorang wanita yang berbeda. Ia melihat pondok jerami yang telah ia tinggali selama 18 tahun. Hati Mari sedikit sedih, meskipun ada sedikit keengganan. Tapi lebih dari segalanya, ada rasa lega. Kemudian Mari mengikuti prosesi ke istana. Dia berlutut di depan pohon linden, dengan harapan ibunya akan berakar di sini. Pohon linden itu perlahan-lahan tumbang, dan sejak saat itu, dia akan disembah oleh semua orang. Dan Maria akan hidup kaya raya. Tapi bagaimana dia bisa diizinkan? Bagaimana mereka bisa mengizinkan dia hidup dalam kemewahan? Mereka mengirim surat kepada Maria. Mereka berbohong tentang penyakit ayahnya. Tapi Mari tidak tahu bahwa perjalanannya pulang akan mengorbankan nyawanya.